Halo semua, perkenalkan nama saya Sania Laurenita Galung. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah besaran atau gaya yang bekerja pada suatu benda. Dirumuskan dengan tau sama dengan F dikali R itu sama dengan lengan gaya, harus tegak lurus ya. Dan tau sama dengan I dikali alfa. Alfa itu percepatan sudut radian atau S kuadrat. I itu inersia. Nah, lengan gaya itu adalah jarak titik poros menuju titik gaya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada sebuah batang F1 20. Ini A, B, C. F1-nya 20, F2-nya 40, F3-nya 60. Di sini jaraknya 4 meter, lengan gayanya di sini 2. Dengan aturan di sini ada tertulis ya, dengan aturan berlawanan arah atau negatif. Berlawanan arah itu negatif, sedangkan searah itu positif. Oke, kita mulai pengerjaannya. Tentukan poros di A. Di sini kan dituliskan tentukan poros di A ya. Jadi kita mulai. Tentukan poros di A sama dengan tau 1, tau 2, torsi 3. Nih. Di sini nih. Di sini tuh udah ada A. A-nya berapa di sini? F1. Nah, ini cara mencarinya itu jadi F dikali R. F1 dikali R, F2 dikali R, F3 dikali R. R itu lengan gaya tadi. Jadi F dikali lengan gaya kayak seperti tadi rumus di atas. Nah, di sini F1-nya 20. Sedangkan di sini lengan gayanya itu enggak ada kan? Maka kalau enggak ada itu kita masukin aja 0. Di sini F2, nih F2-nya 40. Lengannya itu nih, lengannya 2 ya. Jadi masukin 40 dikali 2. Terus ini F3-nya di sini 60, lengannya itu dari sini ke sini 4. Kelihatan enggak sih 4? Jadi 60 dikali 4. Di sini 0. Nah, di sini kita tentuin dia ini positif atau negatif. Nih lihat, ini kan A, ini A nih. Ini B, F2. Kita putar gini, putar. Dia searah. Kalau searah tadi dibilang positif. Berarti ini positif 80. Nah, yang ini sekarang. Yang ini nih ke atas kan, kita putar juga ke sini. Kalau kita putar ke sini kayak gini nih, muter itu negatif gak? Itu kan berlawanan arah, berarti negatif minus 240. Jadi hasilnya sama dengan minus 160 N M, dan kalau negatif dia berarti berlawanan arah. Berarti ini berlawanan arah. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita akan mulai ke soal selanjutnya. Di sini contohnya, ini ada batang juga sama kayak tadi. F1-nya 10N, F2-nya 20N dengan sudut 53 derajat, otomatis ini enggak tegak lurus dan harus tegak lurus. F3-nya 30N, F4-nya 40N. Kalau kita mau buat dia tegak lurus, dia harus dipakein sin kayak gini. Kenapa di sin? Karena ini menjauhi sudut. Kalau sudutnya di sini baru pakai cos, karena ini menjauhi sudut berarti dia menggunakan sin. Jadi F2 sin 53. Di sini juga sama, karena dia menjauhi sudut berarti dia F4 sin 37. Ini jarak 1 dan 1. Di sini F3 30. Oke. Kita akan coba mengerjakan dengan soal tentukan torsi di C. Dan ini catatannya tadi dengan aturan tadi, searah itu positif, berlawan arah itu negatif, gitu aja. Oke. Kita akan mulai rumusnya. Torsi di C sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Torsi 1 sama torsi 2 tambah torsi 4 nih sama ya rumusnya ya. Rumusnya F1 dikali R, F2 tadi sin ya, F2 sin 53 dikali R ditambah F3 dikali R, dan F4 tadi sin juga, F4 sin 37 dikali R. F1 berapa? F1 nya 10. R nya berapa? Dari sini ke sini ini 2 ya, 1 sama 1 2. Taulah. Ini F2 nya di sini, ini F2 nya tadi F2 nya berapa itu? 20 sin 53 dikali 1 ditambah 30. Nah, karena nggak ada lengan gayanya dia 0 berarti ya. Terus F4 itu berapa? 40 sin
37 dikali R nya itu 1 nih, 1 kita hitung 20 ditambah 20 sin 53 itu berarti 4/5 dikali 1 ditambah ini 0. Nah ini nih di sini nih, ini kan kenapa ini bisa plus ini, kita di sini akan menentukan ini kenapa plus ya, tadi sedikit lupa dijelasin. Jadi ini bisa plus gini nih, ini kan dari sudut C gini, ini dia kesini, ini sudut titik A, masuk ke titik A, kita putar gini gayanya, FF nya ini searah jarum jam dong. Kalau dari sini gini, ini berarti searah lah, karena searah dia pasti positif, ini masih masuk positif, ini positif. Yang kedua kita uji coba, ini putar lagi tadi sama kayak gini, putar gini positif. Yang ketiga positif. Nih yang keempat dari sini nih, ini ke sini nih, gimana ya, ini tuh kayak ke sini gini nih, ini tuh udah berlawanan arah. Jadi kalau berlawanan arah itu negatif, jadinya ini tulisnya negatif. Ini bentar, ada apa tuh, negatif 40 kali 3/5. Oke, udah negatif 40 kali 3/5, kita jumlahin ya, 20 ditambah 16, kita nggak usah tulis ya, nolnya kita nggak usah tulis. Nah ini minus ya, minus 24, hasilnya sama dengan plus 12 nm. Nah karena dia plus, dia searah, jadi dia searah jarum jam, jadi pokoknya dia searah gitu loh. Oke, terima kasih. Di sini ada contoh soal nomor 3. Di sini sekarang soalnya berbentuk papan bujur sangkar dengan sisi 1 meter, otomatis lengan gayanya 0,5. Oke, ini tentukan torsi dari titik poros P ini. F1 nya 4N dengan sudut 37 derajat, otomatis dia nggak tegak lurus. F2 nya 4N, F3 nya 4N juga sama. Di sini biar dia tegak lurus, kalau dia tegak lurus gini berarti dia F sin 37 derajat. Kalau dia ke sini itu berarti cos. Kenapa ini sini cos? Ini mendekati sudut, ini menjauhi. Kalau menjauhi itu sin. Nah, tapi di sini kan jika gaya tidak berada pada poros, tidak menuju poros, atau meninggalkan poros, berarti dia memiliki torsi. Caranya bagaimana? Kita harus buat lengan gayanya ini tuh tegak lurus gitu. Kalau dia kesini gini, ini nggak tegak lurus kan, berarti dia harus digeser. Oke, kalau papan itu tuh boleh digeser ya, jadi ini digeser, tapi dengan catatan dia harus arah. Jadi digeser baru tegak lurus. Ini juga sama, digeser nih, digeser, karena kan nggak bisa tuh kalau kayak gini tuh nggak tegak lurus gitu loh, jadi tegak lurus. Jadi sekarang kita masukin nanti selanjutnya. Akan menentukan poros ini nih, ini kan tadi mendekat ya, ini juga ada tambahannya, jadi F4 cos 37, jadi cos 1 atau 2 torsi 3 gini. Ini rumusnya yang ini satu, ini F1 sin 37 dikali 0,5. 0,5 nya itu tadi R ya, kayak seperti sebelumnya. Nah ini juga sin ditambah F1 cos, sekarang cos 37 dikali 0,5 gini. Ini baru yang ini doang, ditambah 4 dikali 0,5 tambah ini kan tadi 0. Karena kenapa 0 tadi yang kita jelaskan sebelumnya, karena dia meninggalkan torsi, jadi dia tidak meninggalkan poros, jadi dia tidak memiliki torsi. F1 nya berapa? 4 sin 37, kita langsung sin 37 kita langsung masukin aja ya. Sin 37 itu berarti 3/5 dikali 0,5 tambah 4 cos 37 itu 4/5 kali 0,5 tambah ini 4 kali 0,5. nolnya nggak usah kita tulis lagi lah,
Jadi 1,2 tambah 1,6, ini semua jumlahnya 1,2 1,6 tambah 2. Jadi plus 4,8 nm. Karena nih dengan catatan tadi itu catatannya kan, jika dia positif berarti dia searah. Terima kasih.